Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sifat-sifat sudut pada dua garis sejajar dipotong garis transversal. Video ini merupakan bagian pertama. Nanti kalian bisa menyaksikan bagian 2 pada video yang terpisah. Setelah kegiatan ini, diharapkan kalian memahami sudut pada garis sejajar yang dipotong garis transversal. Yang kedua, kalian dapat menemukan sifat sudut pada garis sejajar yang dipotong garis transversal. Coba perhatikan dua garis jajar G dan H. Garis sejajar ini membagi bidang menjadi 3 daerah. Daerah yang pertama dibatasi oleh dua garis jajar disebut daerah dalam atau interior, dan dua daerah yang lainnya terletak di sisi luar sehingga disebut sebagai eksterior atau daerah luar. Sekarang kita lihat titik A. Titik A berada di mana? Ya, titik A berada di daerah dalam. Titik B berada di daerah luar. Sedangkan titik C juga berada di daerah luar. Bagaimana dengan titik D? Ya, tepat sekali, titik D berada di daerah dalam. Sekarang bagaimana jika garis G sejajar H dipotong dengan garis K? Garis K adalah transversal karena memotong beberapa garis yang terletak sebidang. Coba, bagaimana posisi titik AB terhadap titik C? Kita katakan titik A dan titik B berseberangan dengan titik C pada daerah dalam. Sekarang bagaimana titik D, titik E, dan titik F? Tepat, titik D dan titik E berseberangan dengan titik F pada daerah luar. Kita lihat lagi garis G sejajar H dipotong garis K. Ada berapa sudut yang terbentuk? Ya, ada sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut P, sudut Q, sudut R, dan sudut S. Jadi jika garis G sejajar H dipotong K, maka sudut yang terbentuk ada 8. Sekarang kita akan melihat di antara 8 sudut itu akan kita kategorikan mana yang sudut lancip dan mana yang sudut tumpul. Ya, sudut A adalah lancip, sudut C lancip, sudut P lancip, dan sudut R lancip. Sehingga sudut lancipnya ada 4. Sekarang bagaimana sudut tumpul? Sudut B tumpul, sudut D tumpul, sudut Q tumpul, dan sudut S tumpul. Sehingga sudut tumpulnya juga ada 4. Sekarang kita ingin melihat bagaimana keempat sudut lancip itu apakah memiliki besar sudut yang sama. Kita visualisasikan. Sudut A kita putar searah jarum jam setengah putaran, ternyata tepat berhimpit dengan sudut C. Ini artinya A sama dengan C. Demikian pula sudut P kita putar searah jarum jam setengah putaran, ternyata juga tepat menutupi sudut R, sehingga kita katakan P sama dengan R. Sudut C kita geser menurut garis K, sehingga C dan R berimpit, sehingga kita katakan C sama dengan R. Dapat disimpulkan keempat sudut lancip besarnya sama, atau A sama dengan C, sama dengan P, sama dengan R. Dengan cara yang sama, maka kita bisa menentukan bahwa keempat sudut tumpul besarnya juga sama, atau B sama dengan D, sama dengan Q, sama dengan S. Sekarang kita akan melihat pasangan sudut yang bertolak belakang, yaitu sudut A dan C. Keduanya merupakan sudut lancip, sehingga besar sudut A sama dengan sudut C. Kemudian sudut P
dan sudut R, keduanya juga lancip, maka P sama dengan R. Sudut B dan sudut D, keduanya tumpul, sehingga B sama dengan D. Yang selanjutnya sudut Q dan S, keduanya tumpul, maka Q sama dengan S. Dapat kita simpulkan pasangan sudut bertolak belakang sama besar. Sekarang kita lihat pasangan sudut yang sehadap. Sudut A dan sudut P sehadap dan dua-duanya lancip, berarti A sama dengan P. Kemudian sudut C dan sudut R, dua-duanya juga lancip, maka C sama dengan R. Sudut B dan sudut Q, dua-duanya tumpul, maka B sama dengan Q. Yang terakhir sudut D dan S, dua-duanya tumpul, maka D sama dengan S. Kesimpulan yang dapat diambil, pasangan sudut sehadap sama besar. Sekarang bagaimana dengan sudut berseberangan dalam? Sudut C dan sudut P sama-sama lancip, sehingga C sama dengan P. Sudut B dan sudut S sama-sama tumpul, sehingga B sama dengan S. Kita katakan pasangan sudut berseberangan dalam sama besar. Sekarang bagaimana dengan sudut berseberangan luar? Sudut A dan sudut R sama-sama lancip, dan sudut D dan sudut Q sama-sama tumpul, sehingga D sama dengan Q. Dapat kita tulis pasangan sudut berseberangan luar sama besar. Sekarang kita lihat lagi dua garis sejajar GH dipotong garis K. Ternyata sudut A lancip dan sudut D tumpul, itu membentuk garis lurus, sehingga A tambah D 180 derajat. Kita coba untuk sudut yang lain. P lancip, Q tumpul, sehingga P tambah Q juga sama dengan 180 derajat. Dari sini dapat disimpulkan kalau ada sudut lancip dan sudut tumpul dijumlahkan, hasilnya 180 derajat. Sekarang kita lihat pasangan sudut dalam sepihak. Sudut B dan sudut P itu terdiri dari tumpul dan lancip, sehingga jumlahnya 180 derajat. Demikian pula C dan S terdiri dari sudut lancip dan tumpul, maka jumlahnya juga 180 derajat. Sehingga dapat kita katakan jumlah pasangan sudut sepihak dalam 180 derajat. Bagaimana dengan sepihak luar? A dan Q adalah sudut lancip dan tumpul, maka jumlahnya juga 180 derajat. Kemudian D dan R, sudut tumpul dan sudut lancip, maka jumlahnya juga 180 derajat. Kita katakan jumlah pasangan sudut sepihak luar 180 derajat. Di akhir pembelajaran dapat kita simpulkan bahwa jika dua garis sejajar dipotong oleh suatu garis atau garis transversal, maka akan diperoleh kondisi-kondisi sebagai berikut. Ada 4 pasang sudut bertolak belakang. Ada 4 pasang sudut sehadap. Ada 2 pasang sudut berseberangan dalam. Dan ada 2 pasang sudut berseberangan luar. Pasangan sudut yang bertolak belakang, sehadap, berseberangan dalam, dan berseberangan luar besarnya sama. Kemudian juga diperoleh ada 2 pasang sudut sepihak dalam, ada 2 pasang sudut sepihak luar. Jumlah pasangan sudut sepihak dalam dan sepihak luar adalah 180 derajat. Demikian video pembelajaran pada kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik, kemudian dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan
sudut yang terbentuk garis sejajar dipotong garis transversal. Yang terpenting tetap sehat dan tetap semangat. Matematika mudah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.